Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 4 bab 6 dengan tema 1 titik. Adapun materinya adalah yang pertama menilai ilustrasi teks bertualang di Sabana Sumba. Yang kedua adalah berdiskusi tentang teks bertualang di Sabana Sumba. Dengan capaian pembelajaran, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks yang sesuai dengan jenjangnya, mencari informasi untuk menggunakan mesin pencari pada internet yang telah diverifikasi keamanannya, dan mendiskusikannya. Nah, anak-anak, bacalah cerita yang berjudul Bertualang di Sabana Sumba, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman, sepupuku. Tangannya terentang terbuka lebar menyambut kedatanganku di Bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sebenarnya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 40 menit dari sini. Namanya Bukit Waringin. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya. Jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Kalau kudanya, cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya, di sekitar Puru Kambera ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi, untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum, kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Teks oleh B.E. Prianti. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Apakah ceritanya bagus, menginspirasi, memberikan banyak informasi? Pertanyaan yang kedua, apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Sepertinya belum ya, karena Arman dan sepupunya belum bertualang di Sabana Sumba. Sebab untuk pergi ke sana membutuhkan persiapan yang khusus. Tidak ada angkutan umum, jadi harus membawa kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu di sana tidak ada warung sehingga harus membawa bekal sendiri, terutama air minum. Sebab cuaca di sana sangat panas. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Sebutkan alasan kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah, anak-anak, dengan membaca dan mengamati teks serta ilustrasi pada cerita bertualang di Sabana Sumba, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang isi teks, naratif, dan kesesuaian ilustrasi serta judul dengan teks. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita berdiskusi untuk menemukan kata-kata di dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu tambahkan ke dalam kamus kartu kalian.
Berikutnya, carilah sumber bacaan lain tentang sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Lalu diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian. Kalian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai panduan. Anak-anak, berikut adalah kata-kata yang dicetak menggunakan warna kuning dalam bacaan tersebut. Antara lain, eksotis berarti memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Lanskap artinya tata ruang di luar gedung untuk mengatur pemandangan alam. Sabana adalah padang rumput yang ada pepohonannya. Vegetasi adalah kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan atau dunia tanaman. Destinasi adalah tempat tujuan pengiriman. Nah anak-anak, ada sabana lain selain sabana Bukit Waringin, yaitu sabana Baluran di Jawa Timur, sabana Gunung Bromo di Jawa Timur, sabana Cidoan di Taman Nasional Ujung Kulon, sabana Gunung Merbabu, kemudian sabana Kepulauan Komodo di Nusa Tenggara Timur. Sabana juga dikenal dengan padang rumput tropis. Beberapa jenis hewan yang hidup di sabana antara lain singa, macan tutul, zebra, jerapah, unta, gajah Afrika. Nah, apabila kalian berkesempatan untuk mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar, kalian tidak boleh sembarangan memberi makan kuda liar karena mereka sudah mendapatkan makanan berupa rumput sabana. Pengunjung juga harus berhati-hati jika ingin mendekat karena kuda liar tidak terlatih. Saat mengunjungi tempat wisata, pengunjung harus bersikap 1. Menaati peraturan yang berlaku, 2. Menjaga kebersihan, 3. Tertib, dan yang keempat adalah tidak merusak fasilitas wisata. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.